Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini kita bakal bahas tentang 7 tanda-tanda altcoin season. Karena setelah Bitcoin kemarin ada performa baik, kemudian altcoins belakangan ini juga ada performa baik, sampai beberapa itu terbangnya luar biasa tinggi. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang mulai bertanya-tanya, kelihatan dari live stream dan beberapa komentar di media sosial kami juga. Kapan altcoin season? Apa tanda-tandanya? Hari ini kita bakal bahas 7 metrik yang bisa kalian lacak, dan sekalian kita juga bahas tentang kemungkinan ETF spot Ethereum. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama saya bakal ngomongin tentang ETF Ethereum dulu ya. Karena inisiatif BlackRock kemarin untuk mengajukan ETF spot yang Ethereum itu momen yang luar biasa menarik. Karena itu jadi lebih mengintegrasikan keuangan tradisional dengan aset-aset digital. Dan bukan cuma Bitcoin aja. Ini bisa memengaruhi dinamika pasar Ethereum nanti. Dan seperti yang kita udah tahu, Ethereum tuh rajanya altcoins. Jadi kalau itu memengaruhi Ethereum secara signifikan, itu juga akan berdampak ke ekosistem altcoin secara meluas. Nah, kita bakal bahas tentang ETF-nya sedikit aja dari pandangan analis Bloomberg yang memang sudah mengawasi ETF selama belasan tahun terakhir. Ini Eric Balchunas yang kalau misalkan kalian lihat segala percakapan tentang ETF itu udah pasti nge-quote dari tweet yang dia bagikan bersama dengan satu lagi ada namanya James Shepard. Jadi James Shepard dan Eric Balchunas menurut saya yang perlu dipantau kalau ngomongin soal ETF kripto. Nah, di sini yang mewawancarai itu nanya, setelah ETF spot Bitcoin disetujui, apakah pintu untuk kripto lainnya itu terbuka? Apakah ETF spot Ethereum itu jadi yang berikutnya? Nah, si Eric tuh ngejawab, probably. Cepet banget, nggak ada mikir, nggak ada angin, nggak ada apa, langsung bilang, ya kemungkinan besar ada. Jadi karena sudah ada 4 pengajuan, dia pikir gini, SEC itu mereka bakal beresin yang Bitcoin dulu, terus nanti lihat Ether setelahnya. Nah, mungkin akan butuh waktu beberapa bulan setelahnya, entah seberapa lama itu, tapi Ether tidak akan launch di hari yang sama, karena terlalu gila. Dia bilang udah ada 6 ETF spot Bitcoin, diluncurin sekaligus saja itu udah cukup gila, dan bakal ada waktu delay akhirnya. Jadi dia pikir, si Eric ngomong ya, tidak ada alasan untuk yang ETF spotnya Ethereum tuh ditolak karena yang future aja udah disetujui biar paralel kedua produknya itu ada, karena secara logis dan teknis mereka nggak mau lagi ada celah gugatan hukum kayak yang kemarin kita lihat ya, dimarahin tuh karena kenapa futures diterima tapi yang kayak spot enggak, padahal mereka sama aja pakai quote dari pasar CME yang udah ada untuk Bitcoin dan Ethereum keduanya. Jadi ditanyain lagi gitu, apa katanya si Eric sih sebelum ditanyain, ya Ether paling yang pertama itu deadline-nya pertengahan hingga akhir 2024, jadi kemungkinan sama SEC bakal didorong sampai sana, sampai waktu terakhir itu. Nah, terus dilanjutin tanya, permintaan ETF futures-nya Ether tuh nggak sebanyak Bitcoin ya? Si Eric bilang iya, terpaut jauh. Dia ngeliat di layarnya, dia katanya cuman lihat ada $8 juta untuk pro shares, dan itu kecil sekali menurut dia. Tapi menurut estimasi di awal juga dia pikir nggak bakal ETF futures-nya Ethereum tuh gede, jadi hit dan populer. Kenapa? Karena retail yang tertarik sama ETH, sama Ethereum itu udah beli dan udah serok, udah punya sekarang ETH. Nggak perlu nungguin ETH, ETF-nya yang futures kemarin. Sedangkan kalau dari sisi institusi, mereka nggak mau mainan sama futures. Karena selama 20 tahunan terakhir banyak yang mainan futures dengan ETF-nya gas alam, ETF-nya minyak, itu semua mereka terbakar istilahnya. Portonya mereka tuh terbakar karena brutal biayanya, sistemnya, karena itu kan bukan aset secara spot, itu ETF dari sisi kontrak berjangka doang. Dan dia bilang kayak energi dan minyak itu bisa aja dia naik 20%, tapi institusi yang megang itu portofolionya turun 10%. Kenapa? Karena ada biaya roll cost. Jadi kontrak futures tuh udah kayak nyemprot baygon untuk melawan institusi. Kesannya kayak berusaha menjauhi institusi itu, kayak nyamuknya, kayak dibuat mereka tuh futures ETF memang bukan populer dan bukan pasarnya. Tapi bukan berarti nanti spot datang tidak ada yang tertarik, karena demand-nya tuh berbeda antara futures sama spot. Jadi artinya untuk ETF spot kita perlu lihat aja sebagai produk institusi dan penasihat keuangan. Nanti kalau mereka nggak ngerti Ethereum ya mungkin nggak bakal peduli Ether juga sih, tapi itu alasan lain yang nanti bisa kita perbincangkan lebih lanjut. Menurut Eric, kalau launch barengan ETF futures Bitcoin yang dulu kemarin itu pasti bakal lebih populer daripada ETF futures Ethereum sekarang launchingnya pas lagi bear market. Jadi kita lihat aja ya,
Apakah kegilaan dan mania orang-orang tertarik dengan produk ETF yang dulu bakal muncul lagi manianya kayak saat ini? Nah, itu yang masih belum kita bisa tahu jawaban pastinya. Setidaknya itu menurut pandangan analis Bloomberg ETF. Kalau ada yang pengen tonton lebih lanjut, langsung di YouTube-nya The Defiant. Itu pas 10 hari yang lalu. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang metrik-metrik tanda-tanda tentang altcoin season. Karena data on-chain itu bisa membantu strategi investasi, tapi ada juga metrik off-chain di luar dari blockchain yang bisa buat kita tahu posisi jauh sebelum mereka kejadian. Nah, ada 3 metrik on-chain duluan yang akan saya bahas dari sisi Glassnode untuk diperhatikan. Metrik ini penting untuk keputusan investasi sama trading yang jauh lebih baik. Yang pertama adalah penggunaan gas. Jadi kalau misalkan kalian lihat chart yang warna-warni di sini, ini semua memperlihatkan aktivitas yang berbeda-beda. Dari NFT, jembatan, DeFi, token, stablecoins, vanilla itu cuman kayak transaksi biasa antara transfer dan lain-lain. Jadi ini bakal melihat permintaan jaringan Ethereum. Kalau misalkan kalian mau filter, kalian tinggal filter di sini aja untuk yang kalian lihat secara langsung apakah stablecoin-nya, DeFi-nya, NFT-nya. Kalau misalkan pengen fokus ke DeFi sama NFT, tinggal yang lainnya dimatiin. Itu nanti kalian jadi bisa ngelihat khusus untuk DeFi dan NFT aja. Dan kalau misalkan metrik ini menganalisis jumlah gas yang digunakan untuk berbagai jenis transaksi atau aktivitas on-chain, ini kita jadi tahu mana yang mengonsumsi daya paling besar. Kalau misalkan nih kalian pengen lihat secara historis, kalian melihat betapa minat DeFi dan NFT itu sangat meningkat ketika pasar memang lagi bullish, lagi ada momentumnya yang bisa dibilang investor tuh kayak out season. Nah, peningkatan aktivitas kayak NFT atau DeFi ini juga bisa dipakai untuk orang-orang yang suka narasi. Kayak banyak yang komentar, narasi 2024 apa Min? Kalau narasi yang sebelumnya ada DeFi dan NFT. Nah, aktivitasnya kalian bisa lihat lagi juga, kalau lagi aktivitas DeFi-nya meningkat, narasi ke DeFi jadi menarik juga untuk token-token berbasis DeFi. Kemudian kalau aktivitas NFT-nya yang meningkat, oh kebalik, ini yang DeFi, ini yang NFT. Artinya, lagi banyak koleksi-koleksi NFT yang bisa nanti kita lihat floor price-nya itu meningkat. Jadi untuk yang suka narasi bisa lebih fokus ke aktivitas yang memang lagi naik daun. Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua, kita bisa ngelihat indikator altcoins, karena ini mengenali gimana harga-harga altcoins itu bisa kita kita kayak punya posisi investasi sebelum dia benar-benar terbang. Dan indikator altcoin itu dirancang untuk bisa memprediksi, ya bukan prediksi kayak akurat banget, tapi kayak mencari sinyal tentang alt season dari lacak arus modal antara Bitcoin, Ethereum, stablecoins. Seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya, kalau misalkan kalian mau cari, ini kalau nggak salah, coba alt aja ya. Nah ini dia nih, Bitcoin versus altcoins. Ini videonya bahas tentang dominasi dan kapan altcoin season terjadi. Di dalam sini kalian bisa tonton lebih jelas tentang metriknya, latar belakang, cara membaca, dan segala macamnya. Jadi itu yang paling deep dive, paling detail. Kalau misalkan sekarang saya nggak bakal punya waktu untuk deep dive, cuman ngasih tahu aja ini melacak dari arus modalnya Bitcoin. Kalau udah naik, TP, keuntungannya hasilnya masuk ke altcoins, kemudian baru masuk ke stablecoins di mana orang jadi lebih spekulatif lagi, risikonya lebih meningkat dan mereka mainan dengan koin-koin yang market cap-nya lebih kecil. Itu setiap siklus kita ngelihat Bitcoin, Ethereum, stablecoins, Bitcoin, Ethereum, stablecoins. Dan yang sekarang kita lihat masih kecil, sedang melihat dominasi Bitcoin yang meningkat, diikuti sedikit sama Ethereum, tapi masih jauh dari yang namanya altcoins itu. Jadi silakan tonton videonya lebih lanjut kalau ada yang pengen belajar tentang metrik ini sama metrik ini. Dua-duanya saya bahas di video itu. Artinya kalau misalkan kalian paham dengan indikator yang satu ini, investor jadi punya waktu cukup untuk menambah exposure altcoins sebelum semua altcoins ini besar, tinggi performanya, terus nanti investor-investor yang baru pada masuk ke pasar karena ikut-ikutan FOMO. Kemudian yang berikutnya adalah metrik tentang rotasi modal. Ini mirip-mirip sama yang sebelumnya, tapi kalau misalkan kita lihat dia sedikit lebih simpel karena cuma memperlihatkan waktu Ethereum ini kalah performanya dengan Bitcoin. Ini waktu performa Ethereum tuh unggul melawan Bitcoin. Ini pas lagi lemah, ini pas lagi unggul, dan sekarang kita lagi lemah juga performanya. Jadi kalau misalkan kita lihat antara dari titik sini sampai sini itu sekitar 300 harian, hampir 400. Yang di sini ini sudah 400 hari, yang di sini udah 450-an hari lebih. Jadi kalau ngelihat dari sisi historis, sudah ada waktu untuk Ethereum bisa memiliki momennya
biar outperformance istilahnya ya, performanya mengungguli performa harga Bitcoin. Dan ya seperti kita lihat akhir-akhir ini sementara Bitcoinnya sideways, Ethereumnya sudah lumayan ngepump akhir-akhir ya, dibantu juga sih karena ada berita ETF dari BlackRock itu yang spot yang tadi di awal kita udah bahas. Jadi di sini melacak sentimen pasar gimana dan memperlihatkan kita investor tuh lagi risikonya kayak apa dan polanya gimana. Kita tahu fasenya lagi di titik yang apa, dan kalau misalkan investor udah pada mulai masuk ke stablecoins, artinya dia cenderung menghindari risiko. Makanya cari yang nggak volatil harganya. Tapi kalau dari stablecoin sudah pindah masuk lagi ke Ethereum, artinya sudah lumayan meningkat itu risiko. Jadi semua metrik on-chain ini yang 3 itu udah saya bahas di video yang tadi saya sebutin, dan jangan sampai kita tidak siap kalau misalkan pasar berubah nanti. Tidak punya akses ke Glassnode atau nggak pengen subscribe karena itu berbayar dan mahal, nggak apa-apa, tinggal subscribe ke RR aja. Kita bakal terus bikin konten ini dengan akses Glassnode yang mungkin nggak semua dari kalian punya. Jadi tinggal subscribe biar nggak ketinggalan video baru. Kita terus bikinin konten seiring pasar nanti masuk ke bull run, ke bull market. Kita ngeliatin sinyal-sinyal, tanda-tanda perubahan sentimen, dan gimana caranya biar kalian nggak telat untuk take profit juga. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa kayak, Min, daripada nungguin videonya RR, saya ingin lihat dong beberapa metrik yang saya sendiri bisa lihat tanpa akses berbayar kayak ke Glassnode. Ada beberapa metrik, sekitar 4 atau 5 metrik off-chain sisanya untuk video ini yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama itu ada di websitenya blockchaincenter.net. Nah, kalau di blockchaincenter.net ini ada bagian index altcoin season, dan ini memperlihatkan seberapa dekat kita antara dari sisi spektrum yang paling ekstrim yaitu Bitcoin paling mendominasi, kemudian altcoins yang mengungguli performa Bitcoin. Sekarang kita lagi kayak dalam perjalanan ke tengah, tapi sebenarnya kalau dilihat 30% dari aset kripto di top 50 atau 50 besar menurut market cap itu mengungguli BTC selama 90 hari terakhir. Ini BTC-nya di sini, ini sisanya altcoins ya yang lainnya. Nah ini sekitar 30%-an ya itu mengungguli performa harga Bitcoin selama 3 bulan terakhir, dan menurut Blockchain Center altcoin season itu kalau 75% dari top 50 coin itu mengungguli. Jadi masih belum untuk saat ini ya. Itu untuk performa harganya kalau misalkan kalian mau bandingin kayak Rune, Kaspa, Solana, Link, itu yang paling umum kan yang kita udah bahas sering juga di YouTube RR. Terus ini secara angkanya kita bisa ngeliat 41, dan ini secara chart kalau misalkan kalian mau bandingin titik Bitcoin season di sini, sekarang kita lagi di tengahnya, hampir sih bukan di tengahnya banget. Terus altcoin season di sini kalau 75%-nya mengungguli performa harga Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian sudah lihat ini kan lumayan simpel ya untuk indeksnya dan untuk melihat altcoin season. Sekarang kita bisa move on ke tanda-tanda gimana kalau mendekat. Ini kan kalau udah terjadi, kalau performa harganya sudah tercetak di pasar. Nah, sebelum itu terjadi kita bisa membaca dari pertama yang paling penting dan semua orang udah tahu itu Bitcoin dominance, yaitu BTC DOM. Ini melacak bandingan antara market cap Bitcoin berapa dibandingin sama market cap altcoins, semua aset kripto yang bukan Bitcoin. Saya nggak tahu sih apakah ini exclude Ethereum atau Ethereum termasuk di altcoins, tapi intinya kita bisa ngelihat ya dari dominasi sekarang 52,21%. Nah, kalau misalkan kalian zoom out, anggaplah ke 5 tahun terakhir, ini sebenarnya kita baru aja nyentuh titik tertinggi di 54% sejak April 2021 ya. April 2021 tuh pas sebelum ATH-nya Bitcoin yang di siklus bull kemarin. Jadi kita sudah menyentuh titik selama 2 tahun ini ya terakhir itu, dan biasanya BTC itu memimpin altcoins ke bull market kalau dia dominansinya ada di 60-86%. Karena biasa yang raja bakal jalan duluan, yang Bitcoin bakal jalan duluan. Nanti kalau dia udah sangat tinggi dan keuntungannya menghasilkan banyak profit untuk investor, biasanya mereka langsung jual aset itu di atas untuk di TP, kemudian mereka beralih ke altcoins. Dan investor baru mulai FOMO juga karena ngelihat berita-berita mulai ngomongin, wah Bitcoin merajalela. Saat ini gimana? Kita lihat BTC DOM walaupun udah naik harus lebih tinggi lagi. Jadi meskipun naik dia harus lebih tinggi sebelum arus dananya itu kuat untuk nanti bisa beralih ke altcoin dan memercikan yang disebut-sebut alt season tadi. Itu yang pertama, semua orang udah kenal, udah tahu, jadi kita nggak perlu bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke metrik off-chain lain yang sebenarnya ngelihat dari sisi sosial, sentimen, dari sisi engagement, itu kalian bisa lihat semua di websitenya The Block. The Block ada bagian sosial,
Terus sama satu lagi ada bagian web traffic. Jadi lalu lintas web sama sosial itu kan orang-orang pasti bakal ngasih tahu seberapa tertariknya dia. Yang pertama kita bisa ngelihat dari follower. Kalau misalkan kayak follower Twitter mungkin kurang akurat, menurut saya yang paling populer kalau orang-orang pengen belajar itu biasanya nonton video YouTube. Jadi ada metrik kayak subscriber YouTube baru tiap minggu nih untuk influencer-influencer. Nah kalau misalkan kita zoom out gitu ya, contoh nih kayak ini ada The Moon, BitBoy Crypto, Andreas. Ini legit di sini cuman Andreas doang sih. Sisa-sisanya itu kayak banyak yang cuman pump and dump, shilling doang nggak jelas. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat lebih lanjut, expand nih. Kita zoom out. Nah, ini menunjukkan daya tarik retail ke aset kripto, terutama channel-channel yang fokusnya bahas altcoins. Semakin mereka nambah dari sisi subscribers, nambah dari sisi views, ini pun kami ngelihat juga di Republik Rupiah. Entah kalian sadar apa enggak, pas bull market bener-bener views sama subscribers itu tinggi banget, apalagi yang videonya altcoins. Videonya Bitcoin malah orang kurang cenderung tertarik. Sementara bear market akhir-akhir ini kami lihat yang paling populer ya yang bahasnya Bitcoin, analisis on-chain, bahasnya pasar. Sedangkan yang kayak altcoins, airdrop dan lain-lain malah mengejutkannya nggak begitu populer. Padahal tuh di saat mereka bisa dapetin penghasilan tambahan. Ya tapi intinya kalian tahu ya, subscribers dan views YouTube itu metric of change dari sisi sosial. Kalau ada yang pengen lihat lebih lanjut di blog ada untuk Twitter juga, sama Reddit, sama governance. Pokoknya banyak lah macam-macamnya. Tapi yang saya lihat paling menarik tuh YouTube, karena kami sebagai channel YouTube juga ngelihat analitik sangat berpengaruh itu siklus pasar. Kemudian yang berikutnya untuk lalu lintas web itu kita bisa ngelihat Google Trend. Orang-orang pada nge-search apa di Google? Apakah mereka nge-search Bitcoin atau nge-search stablecoins? Artinya mereka lagi menghindari risiko, atau malah mereka nggak search crypto sama sekali karena dianggap sangat berisiko. Itu mengilustrasikan seberapa minatnya mereka sama aset kripto. Dan contohnya kalau misalkan kita ngelihat volume search gitu ya, kalau misalkan kita ngelihat searchnya yang Ethereum, nah menurut saya kalau orang-orang lebih nyari Ethereum, artinya peralihan investor dari Bitcoin ke altcoins. Dan ini bisa kita bandingin bareng kalau misalkan mau nih antara Bitcoin, Ethereum, NFT dan lain-lainnya. Jadi ini semua juga bisa kalian gunakan untuk dari sisi lalu lintas web. Kalau yang tadi langsung di media sosialnya, ini yang orang-orang Google. Gimana caranya beli Ethereum? Gimana caranya? Ya kayak gitu-gitulah semacamnya, kalian paham maksud saya. Kemudian yang terakhir dari sisi meme coins. Untuk kategori meme coins ini yang paling tidak punya utility, nggak punya kegunaan, nggak punya fundamental, dan menurut saya ini yang sebaiknya untuk investor baru belajar kripto tuh harusnya dihindari. Tapi sayangnya malah yang baru masuk kripto biasanya malah carinya yang memes. Ya nggak masalah sih karena untuk senang-senang, untuk spekulasi, tapi jangan sampai kehilangan banyak duit dan tertarik, karena saya pun seumur saya pernah mainan kripto dan megang aset kripto kayak nggak pernah tertarik dengan yang namanya memes. Dan ini bisa jadi sinyal euforia pasar. Kalau misalkan kalian lihat di CoinGecko, kategorinya mungkin bisa dilacak dari sisi market cap, dominasinya ngelawan altcoins lain itu seberapa tinggi, terus volumenya seberapa rame, terus performa harganya kira-kira naiknya berapa persen, chartnya vertikal apa enggak. Terus yang baru-baru nih yang lagi trending segala macam, kayak bisa semuanya diperhatikan. Seberapa tertarik orang saat itu ketika mungkin altcoins lain nggak begitu populer tapi yang meme coinsnya lagi naik daun. Dan yang mungkin contoh kayak berita-berita CoinDesk bisa kalian baca juga, kalau ada open interest yang naik. Open interest itu kontrak terbuka. Dan kontrak terbuka ini biasanya orang-orang yang pada leverage, entah dalam bentuk futures, margin, dan lain-lain. Kalau orang udah pakai leverage, padahal meme coinsnya aja sudah sebegitu berisikonya, artinya memang pasar lagi dalam titik euforia. Jadi itu metrik-metrik, kalau saya itu malah kayaknya lebih dari 7 ya, 8 ya metrik, tanda-tanda on-chain dan off-chain untuk melihat altcoin season. Karena wajar, setiap kali Bitcoin terbang, terus kemudian sekarang lagi melihat beberapa altcoins terbang luar biasa tinggi, orang jadi penasaran, saya ketinggalan nggak ya altcoin season? Kesimpulannya untuk video hari ini, masih belum alt season. Altcoins memang terbang dalam beberapa minggu terakhir, tapi secara umum itu belum sisi
alt season yang biasanya kita kenal dari siklus sebelumnya. Secara historis memang tiap siklus itu ada altcoin season, tapi yaitu dia Bitcoin aja masih belum performa luar biasa tinggi untuk bisa memercikan narasi yang bikin pasar euforia kayak gitu. Jadi silakan aja dipantau metrik-metrik di atas tadi. Kalau misalkan saya ingat, saya bakal kasih linknya di deskripsi. Kalau enggak silakan komen di bawah atau gabung ke media sosial kami, atau ada yang pengen gabung ke dashboard member juga bisa, semuanya silakan langsung kontak untuk mengingatkan saya kalau pada pengen cari linknya yang tadi. Oke guys, terima kasih dan sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe dan kenalan video baru dari RR. Oke, sampai jumpa langsung di video berikutnya guys, cheers.